Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Google Classroom untuk kebutuhan BDR belajar dari rumah. Yang pertama, kita buka dulu Google Chrome. Kemudian kita masuk ke gmail.com. Untuk menggunakan Google Classroom harus menggunakan akun dari DKI. Oke, ini saya masih akun admin sekolah, saya ganti menjadi akun DKI saya, yaitu g-min20402540min16@edujakarta.go.id. Sedang proses. Ya, ketika sudah masuk, kita pilih Google aplikasi di pojok kanan atas, pilih Classroom. Proses loading. Nah, ini adalah Classroom mata pelajaran yang sebelumnya saya create atau saya buat di tahun pelajaran 2019-2020. Nanti akan saya jelaskan bagaimana materi yang sudah ada kita gunakan kembali untuk siswa yang berbeda. Untuk saat ini saya menjelaskan bagaimana cara membuat kelas yang baru. Oke, yang pertama kita pilih icon plus. Ini yang gambar icon plus, kita pilih create class. Oke, tentukan nama kelasnya. Misal saya kelas barunya itu mengajar di kelas 12 TKJ 1. Section ini untuk mata pelajaran. Saya buat mata pelajarannya contoh administrasi infrastruktur jaringan. Subjeknya subjek boleh di tahun pelajaran 2020-2021. Roomnya virtual. Oke, kita pilih. Kalau sudah diisi, create. Proses. Ya, kelas sudah terbentuk. Ini adalah kelas 12 TKJ 1 pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Nah, ini ada kelas code-nya yang di-sharing ke siswa. Jadi Bapak Ibu tinggal screenshot kelas code ini, kemudian diinformasikan kepada siswanya. Oke, kalau kita lihat di halaman menu awal, ini kita kembali lagi ke kelas. Nah, ini jadi kebentuk baru nih, kelas 12 TKJ 1. Ini belum ada yang join. Oke, kita kembali lagi masuk. Nah, yang pertama kita lakukan adalah yang pertama kita invite kepala sekolah dan wakil kurikulum sesuai dengan standar SOP yang telah disepakati, bahwa kepala sekolah dan wakil kurikulum harus mengetahui materi Bapak Ibu yang Bapak Ibu share di Google Classroom. Yang pertama kita klik people, kemudian pilih invite teacher. Nah, di sini ada invite teacher. Klik. Oke, tinggal kita tulis. Standarnya untuk akun DKI para guru diawali dengan huruf G, min, kemudian NPSN-nya 20102540. Ini adalah NPSN SMK Al Hidayah Lestari. Nah, udah mulai tampil tuh nama-namanya. Tinggal kita cari wakil kurikulumnya. Di sini adalah Bapak Fahrudin. Kita cari Pak Fahrudin. Nah, kita klik. Kemudian nih kita invite lagi yang lain, G, min, atau berdasarkan nama bisa harusnya. Sorry, Fahrudin. Oke, tampil ya. Jadi nggak perlu pakai ini, bisa langsung berdasarkan nama. Kita tulis lagi Farhana. Oke, ini Farhana. Oke, ini kita invite kalau sudah.
Oke, masuk ke dalam teacher. Jadi tujuannya ketika Bapak Ibu men-share materi baru, baik itu berbentuk konten video atau konten presentasi, Pak Farudin selaku wakil kurikulum dan Bu Farhana selaku kepala sekolah akan menerima message dari Google Classroom Bapak Ibu guru. Oke, selanjutnya kita masukkan materi ke classwork. Jadi setelah people sudah masuk, kemudian diinformasikan kelas code-nya ke siswa, kita isi materinya apa? Kita masuk ke classwork. Nah, di classwork ini pertama kali kita input RPP. Standarnya kemarin itu di Google Classroom harus ada RPP, kemudian materi video, materi presentasi, dan kuis. Yang pertama kita bentuk RPP-nya dulu. Kita pilih create, kemudian topik. Kita isi topiknya RPP infrastruktur administrasi infrastruktur jaringan. Oke, kita add. Nah, kebentuk nih topiknya nih. Tinggal kita isi RPP-nya. Untuk RPP sebelumnya sudah di-share oleh kepala sekolah. Bapak Ibu tinggal cari RPP-nya yang sesuai dengan kebutuhan materi atau mata pelajarannya. Oke, sampel saya sudah mendownload satu RPP di pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Tinggal saya masukkan ke dalam Google Classroom ini. Pilihannya yaitu create, kemudian material. Oke, materialnya saya tulis, saya punya folder yang udah saya download ada di sini di Windows Explorer. Kemudian saya taruh di data SMK Alida Lestari. Ini pengarsipan saya agar lebih rapi. Kemudian tahunnya 2021, 2022. Oke, kemarin saya download ini RPP. Nah, ini RPP KD 39 dan 49 pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Nah, ini yang akan saya masukkan ke dalam Google Classroom. Oke, caranya tinggal saya tulis judulnya sesuai dengan RPP-nya. Di sini RPP administrasi infrastruktur jaringan. KD 3.9 dan 4.9. Deskripsinya boleh diisi boleh tidak. Kemudian filenya kita add. Nah, karena berbentuk file, kita pilih file. Nah, kemudian kita cari select file from your device. Tadi ada di device-nya, ada di D. Kemudian di SMK Alida Lestari di tahun 2021-22. Kemudian di administrasi guru dan RPP. Oke, setelah masuk pilih upload. Oke, selesai masuk, tinggal kita schedulekan kapan RPP ini mau ditampilkan. Pilihannya adalah di sini pojok kanan atas. Kalau mau langsung existing jam tanggal sekarang langsung post. Tapi kalau kita mau tentukan jadwal, misal kita mau RPP ini tampil di hari Senin besok tanggal 20 Juli 2020, maka kita buat schedule tanggal 21 ya, 21 Juli jam 7.30 AM pagi dia akan tampil. Nah, ini kebentuk di luar topik, kita masukkan, kita drag ke dalam topik RPP-nya. Oke. Nah, ini adalah RPP di dalam Google Classroom. Selanjutnya saya kasih contoh bagaimana cara menambahkan materi. Oke, kita lihat materi di RPP saya tentang apa. Ini mengenai evaluasi pengaturan server dan mengkonfigurasi pengaturan server. Maka saya buat materinya, misal
Saya buat topiknya dahulu, materi, atau saya buat pertemuan pertama, atau biasanya saya modul berapa. Saya biasa kalau melihat LKS saya buat modul berapa, modul keberapa, modul kelima. Tapi untuk saat ini sebagai contoh saya buat pertemuan aja, pertemuan ke-1, pertemuan 1. Oke, add. Oke, materinya tadi mengenai mengevaluasi pengaturan server. Kita buat materinya, material. Di sini boleh KD 3.9, mengevaluasi pengaturan server. Deskripsinya boleh diisi mengenai pengaturan server. Nah, misal untuk materi ini saya mau siswa tersebut melihat bagaimana cara pengaturan server melalui video. Nah, di sini add. Kalau saya bisa buat konten sendiri atau lihat konten orang lain yang sudah dibuat oleh orang lain. Kita pilih YouTube. Nah, pilih judulnya mengevaluasi mengevaluasi pengaturan server. Oke, kita search. Nah, ini dia, udah banyak nih. Oke, misal saya ambil yang ini, add. Nah, ini video masuk, kita buka, kita lihat. Oke, untuk materi konten video ini boleh buatan sendiri ya, yang sudah diajarkan oleh Pak Haji Faiz menggunakan KineMaster, atau kalau tidak sempat cari video tutorial yang cocok dengan materi kita. Oke, ini juga untuk materi bisa kita masukkan presentasi. Jadi selain video, kita bisa masukkan file presentasi kita. Misal saya ambil file presentasi, sama ini modelnya upload file from your device. Contoh saya ambil dari presentasi siswa aja, ini presentasi PSG. Ini hanya sampel aja. Oke, proses upload. Oke, selesai. Kita lihat materinya. Oke, ini materi yang kita sajikan kepada siswa kita. Nah, setelah materi video masuk, materi presentasi masuk, langkah selanjutnya adalah membuat schedule mau kapan ditampilkan materi ini. Misal saya schedulekan besok hari Senin tampil jam 7.30 AM. Oke, untuk materi ini tidak ada due date-nya atau batas waktu, berbeda dengan ketika kita membuat kuis atau membuat tugas kepada siswa, itu ada due date-nya. Nah, ini yang udah kita bentuk, schedule for Juli tanggal 21 jam 7.30. Ini kita masukkan ke dalam topik pertemuan 1. Jadi biar rapih Bapak Ibu, tidak di luar topik. Nah, di pertemuan pertama ini kan sudah ada materinya berbentuk video dan presentasi. Nah, setelah siswa mempelajari video dan presentasi, kita kasih kuis atau ulangan harian atau tugas.
Bagaimana caranya? Kita kembali lagi ke Create. Nah, di Create ini pilih quiz assessment. Jadi walaupun bentuknya pilihan ganda atau esai, tetap pilihannya di quiz assessment. Kita pilih quiz assessment. Nah, ini sudah ada Google Form-nya ya, Google Form yang kita buat ini dalam keadaan blank. Misal saya buat ulangan harian, pertemuan pertama. Instruksinya, pilihlah jawaban yang tepat di bawah ini, atau apa terserah Bapak Ibu. Oke, kalau sudah blank quiz kita klik. Nah, ini adalah masuk ngelink ke Google Form. Nah, yang telah dipelajari di Google Form, di sini kan banyak pilihan feature-feature dari Google Form. Misal ini kita tulis dulu ulangan harian pertemuan pertama. Ini sama. Oke, standarnya sebelumnya kita buat pertama adalah nama lengkap siswa. Nama lengkap siswa. Oke, nama lengkap siswa sudah cukup. Yang kedua, boleh langsung pertanyaan. Oke, di nama lengkap siswa ini jangan lupa di request. Di request ini artinya nanti wajib diisi. Pertanyaan kedua boleh langsung pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaan pilihan ganda A, B, C, D, dan E. Nah, untuk ini answer key poinnya berapa untuk satu pertanyaan ini? Kalau misalnya ada 10 pertanyaan, berarti 1 poin. Kalau nilai totalnya 100, berarti 10 ada satu pertanyaan ini. Terus jawabannya apa? Kunci jawabannya. Misal kunci jawabannya yang benar C. Oke, ini. Dan kalau sudah, ini jangan lupa di required. Kalau sudah sampai 10 pertanyaan, Bapak Ibu jangan lupa di setting, diklik ini. Jadi sebelumnya adalah required sign in, ini hanya untuk akun DKI. Ini biasanya siswa bermasalah karena beberapa siswa ketika menggunakan Google Classroom dia masih menggunakan akun pribadi, bukan akun DKI. Nah, untuk menghindari beberapa masalah yang terjadi pada siswa, sebaiknya ini di uncheck. Jadi akun apapun bisa masuk untuk mengerjakan form ini. Ini di uncheck. Kemudian save. Nah, selesai. Kita close. Nah, kemudian pengaturan ulangan hariannya dimulai tanggal berapa? Balik lagi ke schedule. Misal tanggal 21, materi dimulai 7.30. Kita perkirakan 1 jam untuk membahas materi video dan presentasinya. Jadi untuk ulangan harian jam 8.30 schedule. Nah, di ulangan harian atau kuis ini ada due date yang harus diisi. Oke, ini kita masukkan dulu ke dalam pertemuan 1. Nah, ini kita edit kembali. Masukkan due date-nya. Due date-nya misal tanggal 22-nya. Kita kasih waktu 1 hari dia untuk mengerjakan kuisnya. Oke, sampai jam 19 PM. Oke, kita schedulekan. Schedule, proses, oke, selesai. Nah, demikian Bapak Ibu untuk membuat RPP, kemudian materi, konten video, konten presentasi, dan ulangan harian Google Classroom
pertemuan pertama. Ini hanya pertemuan pertama. Kalau mau lanjut ke pertemuan kedua, tinggal pilih create topik, tulis pertemuan kedua. Oke, sebelumnya mohon maaf kalau ada yang salah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.